Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap saudara dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita harus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita minta tuntunan Tuhan melalui firman-Nya untuk berjalan mengarahkan kita, memimpin kita dalam setiap hidup kita. Bahkan secara khusus di hari ini, hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita dapat berkata, hari berkat, hari sukacita, hari di mana kita dilawat dan dijamah Tuhan melalui firman dan doa kita. Puji Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, anugerah Tuhan yang membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, maka kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Bapa, bicara bagi masing-masing kami melalui firman-Mu, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin," perhatikan ayat ini saudaraku, "mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel sedang ada peperangan bersama dengan orang Filistin, maka Yonatan dan bujangnya, saudara dikasih dalam Tuhan, Yonatan anaknya Saul dan bujangnya maju ke perkemahan orang Filistin dengan menyatakan satu pernyataan yang dahsyat, yang saya percaya ini juga yang akan menguatkan iman kita di pagi hari ini. Yonatan bilang seperti sama bujangnya, bagi Tuhan tidak sulit untuk menolong kita, baik dengan orang banyak maupun orang sedikit. Tuhan yang menolong, maka Tuhan tidak pernah memperhitungkan jumlah. Justru terkadang ketika Tuhan tolong kita, kalau kita mau jujur, Tuhan menolong kita dengan cara-caranya yang unik. Tuhan menolong kita seakan-akan apa yang tidak pernah kita lihat, benar yang dikatakan Alkitab, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, itulah yang Tuhan sediakan. Jonathan dan bujangnya berdua menyerang orang Filistin, dan apa yang terjadi saudara yang dikasih dalam Tuhan? Benar, pertolongan Tuhan dinyatakan dengan dua orang ini. Maka orang Filistin akhirnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, wah kacau balau, saling membunuh satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya kita mengerti dari perkataan Yonatan yang pagi hari ini kita renungkan, mudah bagi Tuhan untuk menolong setiap kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, terlalu mudah untuk Tuhan menolong hidup saya. Amin. Bukan soal berapa banyak orang yang bisa menolong kita, bukan soal berapa banyak perhitungan-perhitungan kita dengan mungkin orang bisa menolong kita, tapi kalau Tuhan yang sudah tolong kita, saudaraku, Tuhan memiliki 1001 cara untuk menolong dan menyelamatkan hidup kita. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan Gideon dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7, saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab bilang begini, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu dari 32.000 orang yang bersiap-siap untuk berperang bersama Gideon." Tuhan bilang, terlalu banyak Gideon. Nanti jangan-jangan engkau akan sombong dan berkata peperangan ini dimenangkan karena kami berjumlah banyak. Itu sebabnya Tuhan membuat seleksi terhadap 32.000 ini, diseleksi menjadi 22.000. 10.000 menjadi 10.000, 22.000 pulang saudara dikasih dalam Tuhan. Dari 10.000 diseleksi lagi hingga 300 orang yang ikut berperang bersama Gideon. Bayangkan lawannya berapa? Alkitab mencatat seperti pasir di pantai, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lawan daripada mereka orang Amalek bergabung, orang Amalek, orang Midian melawan 300 orang ini. Dan ini yang Alkitab benar-benar ingatkan buat setiap kita. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan Gideon.
dengan 300 orang bersama-sama Gideon, maka seluruh orang Amalek, seluruh orang Midian, seluruh bangsa-bangsa yang berperang melawan orang Israel pada saat itu porak-poranda semua. 300 orang. Terbukti bukan soal saya, tapi siapa yang menyertai saya. Amin, saudaraku. Bukan soal seberapa kuat kemampuan saya, namun apakah Tuhan menolong dan menopang saya. Karena itu selalu saya bilang, ingat, jangan pernah khawatir menghadapi apapun. Jangan pernah takut menghadapi apapun, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita tahu kita nggak pernah berjalan seorang diri kok. Terlalu mudah untuk Tuhan menolong kita. Terlalu amat sangat mudah untuk Tuhan menyelamatkan kita. Hanya jadi pertanyaan, maukah kita percaya? Iya kan? Jangan membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita mengerti, ada bagian saya untuk saya kerjakan. Namun kalau saya tahu ini mustahil untuk saya kerjakan, maka ini adalah bagian Tuhan yang untuk Tuhan kerjakan. Bangsa Israel pada saat itu dalam pimpinan Gideon, bagian mereka maju berperang bersama-sama juga. Yonatan dan bujangnya maju berperang. Jadi bagian kita untuk maju ada. Lalu bagian Tuhan apa? Melakukan apa yang tidak bisa, tidak sanggup, tidak kuat untuk kita lakukan. Jadi ketika dua hal ini berjalan bersama-sama, bagian kita kerjakan, bagian Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita kerjakan, maka terjadi kedahsyatan, terjadi kuasa Tuhan, terjadi mujizat yang tidak pernah kita lihat dan pikirkan. Haleluya. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan pagi hari ini, ingat selalu, terlalu amat sangat mudah untuk Tuhan menyelamatkan kita, untuk Tuhan membela kita, perkara-perkara kita, untuk Tuhan menolong kita sekalipun pihak kita adalah pihak yang sedikit. Namun dengar baik, selama Tuhan di pihak kita, maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Selama Yesus di pihak kita, maka kita akan lebih daripada orang-orang yang menang. Pagi hari ini ingatlah, apapun yang kau hadapi, siapapun yang kau temui, apapun menjadi masalah dan pergumulanmu, selama Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, selama firman-Nya tinggal dalam hati dan hidup kita, maka lakukan, kerjakan bagianmu. Maka Tuhan yang akan membela, menolong, dan menopang kehidupanmu di sepanjang hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan, diteguhkan, dikuatkan bahwa terlalu sangat amat mudah untuk Tuhan menolong, membela, perkara-perkara kami. Sehingga akhirnya seberapapun yang memihak kepada kami tidak akan pernah mempengaruhi kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Sehingga akhirnya bukan karena kuat, gagah, hebat, kemampuan kami, tapi karena Roh-Mu ya Allah. Itulah yang menjadikan kami seorang yang menang. Karena itu ya Bapa, biarlah firman termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami yang sepanjang hari ini kami kerjakan, bahkan sepanjang minggu berjalan ini kami hidup dalam tuntunan Tuhan. Berkati ya Allah teman-teman Bible and Coffee yang turut mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan ini. Kami diingatkan selalu bahwa Tuhan yang menyelamatkan kami, maka Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Berkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetap ingat, Tuhan penolong setiap kita.